Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 30 Maret tahun 2024 adalah hari Sabtu Suci, Vigili Paskah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 2. Pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita meliputi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirman, "Jadilah terang." Maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dan pagi, hari pertama. Lalu Allah berfirman, "Jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian." Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji." Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ketiga. Lalu Allah berfirman, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, menunjukkan hari dan tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi." Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan dua benda penerang yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan Allah menjadikan juga bintang-bintang. Semuanya itu ditaruh Allah di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang, serta malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi,
hari keempat. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala." Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya, "Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak." Maka jadilah petang dan pagi, hari kelima. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, serta segala jenis binatang liar," dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, lalu Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di muka bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Lalu Allah berfirman, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan kepada burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari keenam. Demikianlah langit dan bumi dan segala isinya. Pada hari ketujuh, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Maka berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan epistola dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 6, ayat 3-11. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitan-Nya. Karena kita tahu
bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 16 ayat 1 sampai 8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, Ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah cahaya di ujung terowongan maut. Setelah menciptakan langit dengan matahari, bulan dan bintang-bintang, serta bumi dan segala isinya, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik adanya. Namun beribu-ribu abad sesudahnya, dalam lagu Lilin-Lilin Kecil, karya James F. Sundah melukiskan situasi masa kini teman-teman muda yang mengalami kesulitan hidup dan bertanya mengenai masa depan mereka.
Demikian lirik lagu tersebut. Oh, manakala mentari tua lelah berpijar. Oh, manakala bulan dan bumi enggan tersenyum. Berkerut-kerut tiada berseri, tersendat-sendat merayap dalam kegelapan. Hitam kini, hitam nanti, gelap kini akankah berganti? Engkau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau mengganti? Sanggupkah kau memberi seberkas cahaya? Engkau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau berpijar? Sanggupkah kau menyegar seisi dunia? Di tengah dunia dan manusia yang demikian adanya, malam ini gereja mengangkat lilin Paskah yang menyebarkan terang dan kekuatannya di tengah kegelapan malam. Umat beriman perlu bertanya, bagaimana caranya agar lilin-lilin kecil di tangan manusia bisa mendapat kekuatan dan peneguhan dari cahaya lilin Paskah, sehingga terus mampu bertahan menyinari seisi dunia? Saudara-saudari terkasih, dalam liturgi malam Paskah, bacaan-bacaan menegaskan mengapa manusia mengalami kemalangan yang menggelisahkan. Dalam kisahnya, kitab suci memberi lukisan yang lebih mengerikan lagi mengenai nasib seluruh umat manusia, baik orang tua, muda maupun anak-anak. Manusia yang menolak kebaikan, kasih dan kebijaksanaan Allah, melakukan kebodohan yang menistakan dirinya dan menghancurkan hidupnya. Manusia memutuskan ikatan hidupnya dari Allah Sang Pemberi hidup. Ia memilih menggantungkan diri pada keinginannya sendiri. Pilihan ini berujung pada kematian sebagai masa depannya. Engkau ini debu dan akan kembali menjadi debu. Inilah kesalahan fatal manusia dalam sejarah hidupnya dan merupakan arti asali dan makna fundamental dari dosa. Upah dosa adalah maut. Gereja Katolik dalam liturgi malam Paskah terus mewartakan dan menyanyikan harapan tentang terang iman yang menegakkan manusia dalam siara hidupnya menghadapi ancaman, kebuntuan dan kekelaman maut. Malam ini, umat manusia dituntun oleh bacaan-bacaan kitab suci agar menyadari kembali keluhuran rencana Allah Pencipta yang merancang kebahagiaan bagi manusia. Allah kita berkuasa mengeringkan laut dan membuka jalan hidup di dasar laut. Ia memancarkan air dari batu wadas dan menurunkan mana di padang gurun. Allah Pencipta tidak hanya memelihara manusia secara jasmania saja dengan mengalirkan kesejahteraan bagai sungai. Ia datang membaharui seluruh muka bumi dan seluruh ciptaannya dengan menyucikan hati para pendosa, memberi manusia hati yang baru. Allah yang Maha Kuasa, pengasih dan penyayang serta panjang sabar, Dialah yang menjadi masa depan manusia. Ia yang menenggelamkan bumi dengan air bah, berkuasa juga mengeringkan laut, akan membuka pintu kubur dan mematahkan belenggu maut. Saudara-saudari yang terkasih, di tengah kelam kabut dosa inilah umat Kristen Katolik mengangkat lilin Paskah
sambil menyanyikan Lumen Christi, cahaya Kristus. Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah yang memancar dalam diri dan wajah manusia. Setiap orang akan memancarkan kembali kemuliaan wajah Allahnya dengan cara mengikuti dan bersatu dengan Yesus Kristus. Dengan cara mempersembahkan diri dan berkorban dalam hidup untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Bila kasih Kristus yang wafat memenuhi manusia, maka setiap manusia dapat pula bangkit dari kubur dengan kuasa Kristus dan memancarkan cahaya harapan yang menghalau kelam kabut dosa yang menyelimuti dalam perjuangan manusia di dunia menuju surga. Hanya dalam kesatuan dengan Kristus yang wafat dan bangkit, lilin-lilin kecil akan tetap teguh bersinar di tengah dunia ini. Lumen Christi, Deo gratias. Yesus yang bangkit menjadi cahaya yang bersinar sebagai harapan dan nyanyian manusia, melintasi terowongan maut menuju pintu kebahagiaan. Secara fisik, cahayanya tidak sebenderang lampu sorot di ruang operasi atau di panggung festival musik dan sinar roket di medan perang digital. Namun cahaya lilin ini terus bernyala sepanjang masa, memandu perjalanan siarah manusia dari hidup yang fana menuju hidup abadi. Semoga lilin-lilin kecil di tangan kita mengingatkan dan menyalurkan cahaya Kristus dalam diri kita, agar kita semua dapat menjadi lilin-lilin kecil yang memancarkan terang Kristus di tengah dunia dan meneguhkan harapan setiap orang di sekitar kita. Tuhan telah menang, Ia tidak lagi ada di kubur. Ia sudah bangkit sebagai buah sulung dan setiap orang dipanggil untuk mengikuti Dia keluar dari pintu terowongan maut dan menyanyikan haleluya dengan memegang erat lilin bernyala. Yakinlah, dalam Kristus kita pasti menang. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.